Selamat bukan berarti selamat jasmani dari dibunuh ataupun dipenjara. Tetapi arti selamat adalah selamat membawa iman dan Islamnya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kematian boleh berbeda, tapi iman harus tetap di dada. Saya ulang, jalan kematian boleh berbeda, tapi iman tetap harus ada di dada. Jalan kematian berbeda-beda. Ada yang jalan kematiannya adalah berada di katil hospitalnya. Ada jalan kematiannya adalah berada di katil bilik ataupun kamarnya. Ada kematian itu juga mungkin di jalan raya. Ada kematian itu di atas pedang musuhnya. Dan jalan-jalan yang lainnya. Tetapi yang kita petik dari pengajaran nama-nama besar yang disebutkan adalah iman tetap di dada walau apapun juga keadaannya hingga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu proses menuju kepada puncak iman di dada atau puncak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selepas menghadapi ujian sebagai tahapan. Maka semakin besar ujiannya, insya Allah semakin tinggi kedudukannya. Kedudukan di mana? Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi kedudukan di sisi Allah, semakin nampak kebesaran-kebesaran Allah. Semakin nampak keagungan Allah. Bahkan semakin nampak kesempurnaan Allah Tuhan yang Maha Sempurna. Orang itu tidak akan dapat melihat sesuatu yang rahasia, melainkan ditunjukkan oleh pemiliknya. Pemilik alam semesta dan jagat raya adalah Allah. Maka orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, mereka-mereka itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala rahasia kebesaran Allah yang tidak ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang biasa. Rahasia kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang pilihan menjadikan mereka-mereka itu berpaut hatinya kepada Allah, menjadikan pandangan hidupnya adalah kepada Allah, menjadikan selain Allah adalah kecil, yang maha besar adalah Allah. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan yang dirahmati, tangga. Saya ambil contoh tangga. Bayangkan tangga zaman dulu adalah terbuat dari bulu. Anak tangganya juga dari bulu. Pemegang kanan kirinya juga dari bulu. Tangga ini adalah sebagai jalan untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Karena apabila hanya dengan menggunakan tangan dan badannya, sesuatu yang diinginkan yang lebih tinggi dari tinggi badannya perlu bantuan, perlu pertolongan, perlu penyambung, rupanya adalah tangga. Dari anak tangga yang pertama, tentu berat mengikut size berat badannya. Naik tangga yang kedua akan terasa lebih berat. Begitu juga selanjutnya, tapi beratnya itu terobati. Karena dia tidak melihat kepada tangga dan anak tangga. Dan dia tidak melihat dirinya yang naik anak tangga. Tetapi dia melihat tujuan dari ia naik anak tangga. Tujuan inilah yang menjadi harapan, dan harapan inilah yang menggembirakan dan memuaskan. Tangga-tangga kehidupan menuju kepada Sang Pencipta sekalian alam. Maka tangga-tangga kehidupan inilah rupanya adalah ujian, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menguji kepada hambanya, karena Allah menyayanginya.
Karena Allah akan memberi yang lebih baik dari yang sudah diterima, dan Allah akan membukakan rahasia kebesarannya yang tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada hamba lainnya. Insya Allah semoga menjadi semangat kepada kita dari pengajaran yang kita perolehi pada pagi ini di pembukaan. Selanjutnya adalah ayat Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia, yakni Allah, mengetahui orang-orang yang berdusta. Muslimin dan muslimah, dalam menghadapi ujian bukan kita meminta. Dalam menghadapi ujian bukan kita menantang datangnya ujian. Tetapi dalam menghadapi ujian adalah bersiap sedia untuk berpikir positif, untuk berbaik sangka kepada Sang Maha Pencipta. Sehingga dengan bersiap sedia dan berbaik sangka, turun dari Allah Ta'ala kepada hambanya, yang dirasakan adalah kebaikan-kebaikan. Ini psikologis kita untuk menasihati diri sendiri supaya yang berat tidak terasa berat, yang besar juga tidak terasa memberatkan. Karena kita selalu pandang baik Allah Tuhan yang maha baik dengan segala ketentuan dan keputusan. Kita selalu pandang baik Allah dengan segala ujian dan dugaannya. Tetapi jika kita tidak mampu untuk membalik cara berpikir kita, maka berat akan bertambah berat, sulit akan bertambah sulit. Ayat Al-Quran yang kita dapati pada pagi ini, bahwa Allah menghabarkan pasti akan diuji sebagaimana orang-orang yang sebelum kita. Orang-orang yang sebelum kita juga diuji, kita juga akan diuji. Sehingga akan nyata dalam pandangan Allah siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Saya minta ikhlasnya baca suratul Fatihah sekali. Saya terlintas, ada satu jemaah saya yang sekarang masih ada di Mekah sebenarnya. Karena ketika hari terakhir selepas tawaf wida, ada satu jemaah perempuan usia 68 yang sesak nafas, dan bantuan oksigen telah saya berikan, tapi masih lagi sesak nafas. Akhirnya kita kejarkan ke hospital di Ajiat Mustasfa di bawah Hotel As-Sofwah itu, dan diputuskan untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Jadi sekarang masih berada dalam rawatan, dan dalam rawatan itu kabar yang terkini terkena COVID-19 sehingga harus di karantina minimal selama 10 hari. Ya, semoga beliau diberikan kesehatan yang baik oleh Allah dan kekuatan, dan juga diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, karena tinggal beliau seorang dan kerja-kerja umrah dan ziarah telah selesai, mau pulang, sudah mau balik, ya ternyata Allah Ta'ala berkehendak memanjangkan beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Berkah suratul Fatihah tuan-tuan dan puan-puan, semoga menjadi wasilah kekuatan dan kesehatan beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.
Kembali kepada pengajian, bahwa cara Allah Ta'ala mengingatkan kepada hamba adalah dengan menurunkan ujian sebagai tanda kasih sayang. Orang itu akan mendongak dan tidak tahu melihat ke bawah jika tidak diingatkan. Orang itu hanya melihat ke depan dan tidak melihat ke belakang apabila tidak diingatkan. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita sendiri tahu apakah kita orang yang, minta maaf bercakap, orang yang baik ataupun orang jahat. Allah ingatkan melalui ujian. Allah memangnya maha tahu kita itu baik atau kita jahat. Allah maha tahu. Susunan ayat-ayat yang ketiga, ujungnya fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah mengetahui orang yang dusta. Bukan berarti menunggu diuji baru Allah tahu kalau kita itu baik atau kita jahat. Allah sudah tahu sebelum kita diuji kalau kita itu baik atau kita jahat. Supaya kita tahu kalau kita itu baik atau jahat, maka Allah uji. Saya ulang, semoga tidak mengelirukan. Allah maha tahu sebelum kita diuji, apakah kita itu baik ataupun tidak baik. Allah menguji kita supaya kita tahu kalau kita itu baik atau kita tidak baik. Berarti Allah Ta'ala menguji kita supaya kita tahu diri, supaya kita muhasabah, supaya kita menemukan jati diri kita masing-masing. Maka orang yang mendapat ujian itu jangan, khususnya kita, jangan cari salah orang, ya. Tapi tahan, jangan cari salah orang, cari salah diri sendiri. Cari kelemahan diri kita, cari kesalahan, kesilapan diri kita sendiri. Walaupun secara berantai, secara perhubungan itu ada sebab, ya, ada sebab. Tapi sebab itu juga ada sebab-sebab sebelumnya. Masya Allah. Contoh, kawan-kawan ditipu orang-orang, mesti enggak suka, mesti sakit. Ya. Jangan kita terus sakit hati dengan yang menipu. Tapi kita muhasabah, mungkin kita juga pernah menipu, pernah berdusta. Sehingga dalam hukum syariatnya kita ketemu dengan seseorang. Tapi dalam hukum hakikatnya kita diingatkan oleh Allah melalui seseorang. Siapa di antara sekian yang mengaji ini yang tidak pernah berdusta? Siapa di antara sekian yang ikut mengaji yang tidak pernah berdosa? Semua pernah, termasuk juga yang bercakap dan berbicara. Kemudian timbul lintasan, kalau macam itu Ustaz, berarti aku akan diuji. Iya. Berarti aku akan dibalas. Ya. Tapi mulianya umat Rasulullah SAW, sebelum dibalas ada peluang minta maaf yang namanya taubat. Baik itu melalui lafaz istighfarnya astagfirullahaladzim, ataupun melalui hatinya merasa menyesal dari yang telah dilakukan, atau dengan anggotanya dengan segera melakukan kebaikan, ataupun dengan hartanya
dengan segera menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang balasan sudah minta maaf ke Allah. Dan sudah membuktikan minta maafnya ke Allah Ta'ala dengan apa yang mampu dilakukan karena Allah. Insya Allah ya, dimaafkan oleh Allah dan tidak dibalas oleh Allah Ta'ala karena dimaafkan. Semoga tidak mengelirukan dan semoga dapat difahamkan oleh muslimin dan muslimat. Ini kita di dunia. Begitulah juga selepas kita di akhirat nantinya. Dengan di dunianya kita minta maaf kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Kita minta keampunan daripada Allah. Dan yang mampu kita lakukan dari sakit bagi umur ini, baik dengan harta benda, dengan tenaga, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosanya dimaafkan, amal kebaikannya diterima di sisi Allah. Di bawahnya, pada suatu malam Rasulullah SAW merintih, ini sifat kemanusiaan baginda, merintih dalam sholat dan berdoa. Ya Allah, Engkau benar, janjimu benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad itu benar. Artinya, Rasulullah mengajar kepada kita doa dalam sholat tahajud. Doa dalam sholat tahajud awalnya adalah membenarkan. Wa wa'dukal haq wa jannatukal haq wa narukal haq wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Diungkapkan bahwa Allah itu maha benar, engkau benar, antal haq. Wa wa'dukal haq, janjimu engkau benar ya Allah. Surga itu benar, neraka itu benar, Nabi Muhammad itu benar. Menunjukkan bahwa kerelaan hati menerima kebenaran dari Allah Tuhan yang Maha Benar. Nah, rintihan baginda orang yang paling tahu Allah Ta'ala. Rintihan baginda sebagai orang yang paling kenal dengan Allah. Di antara manusia-manusia ini, yang paling kenal dengan Allah itu Rasulullah Muhammad SAW. Dan bukti-bukti baginda kenal Allah Ta'ala itu sangat banyak. Salah satunya yang baru saja bulan Rajab kita peringati yaitu Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh menyertai baginda, walaupun itu malaikat Jibril. Hanya baginda berhadap-hadapan dengan Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un, ada yang lain. Berarti baginda adalah yang paling kenal dengan Allah, yang paling tahu Allah, yang paling mengerti tentang Allah adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau demikian, baginda yang paling tahu Allah berhadapan dengan Allah melalui masa, melalui waktu siang, kemudian malam. Dan yang diceritakan ini adalah pada waktu malam. Melalui masa, melalui waktu malam, baginda munajat. Munajat itu bahasa Arab, melayunya merintih. Munajat itu bahasa Arab, melayunya merintih. Kadang-kadang bahasa Arab sudah dimelayukan. Munajat dia bahasa Arab, dia digunakan kalimat Melayu. Lebih halusnya berbicara atau halusnya berkomunikasi adalah
baginda bermunajat dalam sholatnya dan berdoa. Ya. Munajat itu mendekat-dekat, merapat-rapat dengan zat Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Mendekat dengan mengakui kebesaran, mendekat dengan memujinya, mendekat dengan menyanjungnya, mendekat dengan mengakui esaannya dan kebenarannya. Intinya mendekat dengan memuji Allah. Andaikan puan-puan tidak hafal doa sholat tahajud, kemudian puan-puan ingin munajat ke Allah, ambil intinya. Intinya Rasulullah mendekat ke Allah, munajat ke Allah adalah memuji. Apa kata-kata pujian? Ya Allah, Engkau benar, itu memuji Allah. Janjimu benar, itu memuji Allah. Andaikan kita tidak begitu ataupun belum mampu begitu, maka dekatilah Allah dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saat munajatnya kita di waktu malam, saat munajat kita di waktu tahajud, ya, mendekat-dekat kepada Allah, merapat-rapat ke Allah dengan memuji-muji Allah. Tidak akan dapat diceritakan dengan cerita yang benar, melainkan orang itu merasakan sendiri bagaimana yang dirasakan saat ia memuji Allah di waktu malam. Saya nggak bisa menceritakan yang sebenarnya yang saya rasakan, melainkan puan-puan juga melakukan sehingga puan-puan akan dapat merasakan, dan itu yang Allah anugerahkan. Hanya bisa dikatakan bahwa puasnya seorang hamba memuji Allah dan Allah terima pujiannya. Bayangannya tanpa tujuan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Bila kita puji Allah, kemudian terbayang Allah senyum dengan kita. Puan-puan, 1 juta ringgit, 2 juta, 3 juta tidak akan dapat untuk mengganti rugi. Artinya tidak dapat untuk dijadikan tandingan. Puan-puan munajat ke Allah selepas tahajud dengan memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Puan-puan terbayang nikmat-nikmat ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah. Puan-puan terbayang kasih Allah Ta'ala yang telah dicurahkan. Alhamdulillah ya Allah. Puan-puan terbayang rahmat Allah Ta'ala yang diberikan. Kemudian puan-puan memuji itu, Allah senyum dengan puan-puan. Puasnya itu tidak dapat dibayar dengan ringgit. Walaupun esok pagi harus pergi kerja, karena sebagai manusia untuk ikhtiar mengambil bagian rezekinya. Tapi di saat dan di waktu itu Allah Ta'ala berikan kepuasan yang tidak terhingga nilai-nilai. Nah, ini mengembangkan bahwa Rasulullah itu bermunajat kepada Allah Ta'ala di waktu malamnya dengan memuji-muji Allah. Di bawahnya surah Al-Anfal ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Wa man ittaba'aka, dan bagi orang-orang yang mengikutimu, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Maksudnya bahwa Allah akan menjaga dan memelihara muslimin dan muslimah. Ini rasa, ilmu rasa. Walaupun orang itu dekat, tapi dia tidak merasakan dekatnya itu adalah berada dalam perlindungannya. Contoh, ya, karena di pasar raya itu orangnya ramai. Wallahu a'lam, sekarang ini sudah
bebas tidak pakai masker untuk di luar bangunan ataupun masih lagi harus SOP. Puan-puan bayangkan saja dalam pasar raya itu, entah hendak masuk Ramadan ataupun masuk raya, ramai. Jadi orang yang paling dekat dengan puan-puan ini tidak hanya keluarga, mungkin orang lain. Ada anaknya, ada suami, kemudian ada orang lain di sekitarnya. Siapakah yang merasa akan dibayari dengan barang yang diambil di dalam troli? Tentu yang ada hubungannya. Sama ada itu adalah anaknya ambil barang, baju raya, ataupun kue raya, masukkan dalam troli. Anak sungguh yakin bahwa nanti mak bayar. Mak akan bayar. Karena ada hubungan secara batinnya antara anak dengan orang tua. Sedangkan mungkin anak itu jaraknya jauh dari orang tuanya. Karena masih merayu-rayu lagi. Ada orang yang jaraknya dekat, tapi tidak merasa dekat. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan untuk menyamakan. Orang itu akan merasa ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu tolong agama Allah. Supaya tidak mengelirukan, orang itu akan merasa ditolong oleh Allah jika orang itu tolong Allah. Supaya tidak mengelirukan, jika orang itu menolong agama Allah. Pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dengan kepura-puraan, tapi adalah dengan rasa. Nah, dengan rasa ini akan merasakan bahwa dia yang berusaha untuk menolong agama Allah, dia akan merasa akan ditolong oleh Allah. Sebagaimana ayat, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, Allah akan menjadi pelindung bagimu. Juga orang-orang yang bersamamu dari orang-orang yang beriman. Karena baginda adalah penyampai risalah Allah dan orang-orang yang beriman adalah pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penyair menuturkan, wahai zat yang maha melindungi segala harapan, engkau telah menyegahku dan menolong. Para zalim telah berbuat semena-mena kepadaku, ingin membinasakanku, tapi engkau menolong. Ungkapan kata percaya, ungkapan kata yakin dengan Allah Ta'ala. Allah sekerlip mata pun tidak akan melepaskan pandangan terhadap makhluk. Pandangan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba yang dikasihi. Pandangan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba yang dirahmati. Hamba yang dirahmati itu siapa? Kembali kepada ayat Al-Qur'annya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka orang yang buat baik karena Allah berarti dekat dengan rahmat Allah, dan dekat dengan rahmat Allah itulah pandangan Allah dengan rahmatnya kepada hamba yang dirahmati. Diungkapkan lagi ayat Al-Quran di surah Yunus ayat 82. Wa yuhibbullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Sedikit saya huraikan. Semoga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saya menguraikan mudah untuk difahami, baik diri saya sendiri ataupun muslimin muslimah sekalian.
Allah punya ketetapan. Karena Allah Ta'ala itu tidak dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun, maka ketetapan Allah independen. Ketetapan Allah Ta'ala adalah berdiri sendiri, tanpa dipengaruhi oleh makhluknya, tanpa dipengaruhi oleh yang lain. Nah, Allah itu punya ketetapan. Ketetapan Allah Ta'ala al-haqqa bi kalimati, yang benar ya, adalah walaupun untuk menguji kekuatan, saya rela, walaupun untuk membuktikan kekuatan adalah perlu adanya ujian. Ya. Puan-puan ada bag besar. Kemudian puan-puan terbayang pemegangnya ini nanti putus ke tak putus, patah ke tidak, ini barangnya berat. Puan-puan akan uji, angkat. Oh ternyata pemegangnya kuat. Sekadar pendekatan bahwa orang ini imannya kuat ke tak kuat. Maka datanglah ujian. Oh ternyata kuat. Nah, orang yang imannya kuat diuji oleh Allah Ta'ala pasti kuat. Karena Allah Ta'ala tidak akan menguji hamba melainkan dengan kadar kemampuan dan kekuatan. Puan-puan, hidup bertetangga itu tidak semua jiran ataupun tetangga suka dengan kita. Ya, umumnya kalau mendapatkan nikmat, ya, itu tetangga dengki. Ketika kita dapat nikmat, umumnya itu orang dengki. Ketika kita berduka, kadang orang malah suka. Ini yang disebut oleh Rasulullah, kullu dzi nikmatin mahsudun. Tiap-tiap nikmat akan diiringi oleh Allah orang yang dengki. Puan-puan dapat nikmat, itu pasti Allah iringi adanya orang yang gak suka. Di saat orang tidak suka dengan kita ketika kita mendapat nikmat, sebaliknya orang itu akan suka ketika kita menderita. Ternyata orang yang beriman dan semoga kita, orang memandang kita menderita, kita tidak menderita. Walaupun dalam pandangan orang susah, tapi kita rasanya tidak susah. Kok bisa begitu? Iya, karena dalam susah kita ada Allah. Karena dalam derita kita ada pertolongan Allah. Wa yuhiqqal haqqa bi kalimati. Kekuatannya terletak berada di situ, bukan terletak pada pandangan orang memandang kita. Maka tidak semuanya yang susah itu adalah susah dalam pandangan manusia. Puan-puan pernah mendengar cerita seorang tabi'in, seorang guru ya, yang didatangi oleh muridnya itu pandang gurunya susah, sebab sakitnya tak sembuh-sembuh, sampai dibuatkan lubang untuk buang air besar di tempat tidurnya. Muridnya susah. Maka muridnya bertemu dengan gurunya, wahai tuan guru, tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Karena guru itu dikenali doanya makbul. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Ta'ala minta sembuh? Karena muridnya itu pandang gurunya dengan pandangan kasihan. Apa jawabnya? Bagaimana aku akan minta kepada Allah Ta'ala afiah, yakni sembuh, sedangkan Allah Ta'ala suka dengan keadaan aku yang seperti ini. Bukankah aku suka dengan Allah yang suka dengan keadaan aku seperti ini? Muslimin dan muslimat, mungkin kita belum mampu sampai ke level itu, tapi kita tidak menolak cerita itu.
Sebab ada orang dalam pandangan kacamata orang memandang itu susah, sakit, menderita. Tapi yang merasakan, bahasa Jawa, sing ngawai, itu enggak merasa susah. Nyaman-nyaman saja. Nikmat-nikmat saja. Ya karena ia susah ataupun senangnya bukan karena pandangan orang, tapi adalah karena dia pandang Allah dan pandangan Allah kepada. Dan semoga inilah yang sedikit demi sedikit dapat kita rasakan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa membentas orang yang benci dengan kita. Enggak akan bisa. Tidakkah puan-puan ingat bagaimana cerita Nabi Yunus yang umatnya tidak mau beriman, kemudian akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yunus ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di lautan dan ditelan oleh ikan kanun, sedangkan umatnya dijadikan oleh Allah Ta'ala umat yang beriman. Inginnya Nabi Yunus itu semua umatnya beriman semua. Tapi Allah Ta'ala yang menentukan waktunya, bukan Nabi Yunus. Nabi Yunus meninggalkan umatnya sebagai sifat manusia, ada rasa marah dengan umatnya, sudah diperingatkan 3 hari kalau tidak beriman akan turun azab. Hari yang kedua belum beriman, sebelum hari yang ketiga Nabi Yunus tinggalkan umatnya. Tapi ketika Nabi Yunus tinggalkan umatnya tahu Nabi Yunus tidak ada, umatnya berpikir yang positif, berarti akan turun azab hari yang ketiga. Nyatanya Yunus tidak ada di tempat kita, maka ayo kita beriman kepada Allah Ta'ala. Artinya, muslimin dan muslimah, kita tidak akan bisa mengubah kehendak Allah Ta'ala yang menjadikan hidup di dunia adalah ujian. Nikmatnya pasti ada yang tidak suka. Maka pertemuan yang telah berlalu juga saya sampaikan, baiknya kita itu ada salahnya, apalagi salahnya kita. Kemudian begitu hari saya contohkan berniaga, bersebelahan. Ini biasa terjadi di orang-orang Melayu. Bersebelahan, yang satu ramai. Tentu puan-puan suka. Sebab ramai, puan-puan jujur. Dalam berniaga jujur. Dalam pelayanan yang memuaskan. Maka pelanjangan banyak. Puan-puan buat baik-baik saja. Tapi baiknya puan-puan itu juga menyakiti yang sebelahnya. Karena kedai yang sebelahnya jadi tak laku. Pelanggannya sedikit, semuanya puan-puan. Maka kadang puan-puan akan tepuk dada, salahku apa, jiran aku tak suka dengan aku. Baiknya orang baik itu ada buruknya. Apalagi buruknya. Maka muslimin dan muslimah, kekuatan kita bukan dari pandangan orang terhadap kita, tapi adalah pandangan kita kepada Allah dan pandangan Allah kepada kita. Selanjutnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Muslimin dan muslimah, akal itu anugerah Allah. Yang membedakan hewan dengan manusia adalah akalnya. Dalam bahasa Arab, al-insan hayawanun natik. Manusia itu hewan. Tapi hewan yang bagaimana? Hewan yang berakal. Artinya jika akalnya tidak dipakai, maka levelnya sama seperti hewan. Nah, akal ini ada cerdas, cerdik. Puan-puan diberikan akal oleh Allah. Kita diberikan akal, saya. Kebanyakan peringkat pertama menggunakan akalnya adalah untuk kepentingan pribadi. Sehingga ia gunakan akal itu untuk membuat perhitungan.
untungku di mana? Kalau aku buat, untung saya di mana? Dengan akal itu mencari keuntungan secara pribadinya. Tapi setelah akal dipandu, akal diajari jalan menuju kepada Allah, maka ia akan bergeser dari kepentingan pribadi kepada kepentingan agama Allah. Dari kepentingan pribadi kepada kepentingan memperjuangkan agama Allah. Nah, dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala beda-beda profesinya. Boleh jadi bergelar guru, boleh jadi bergelar jutawan, boleh jadi bergelar pekerja, tapi dia punya orientasi, punya wawasan ke agama Allah. Nah, orang yang wawasannya adalah agama Allah, wawasannya adalah menuju kepada Allah, ini orang berada pada jalan yang lurus yang disebut shirathul mustaqim. Tapi sebaliknya, orang yang tidak berada, cara berpikirnya adalah ke jalan Allah, ia akan berada pada lika-liku kehidupan. Maka dalam lika-liku kehidupan, kadang ia terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan. Ia tidak berjalan di jalan Allah, justru ia menghalang orang yang berjalan menuju kepada Allah. Justru ia menghalang-halangi orang yang berada di jalan Allah. Dengan membuat tipu daya, dengan membuat tipu hairan, dengan mencipta gosip ataupun fitnah. Maka dalam kisahnya Nabi Musa, ya, puan-puan, dengan seorang perempuan yang diupah oleh Korun untuk mengaku hamil, dan sebab-sebab hamilnya adalah karena Nabi Musa. Ini diceritakan di dalam tafsirnya bahwa Allah hadapkan Nabi Musa, seorang nabi yang begitu bersihnya menghadapi fitnah yang demikian. Kenapa perempuan itu rela untuk mengaku sedangkan itu bukan yang terjadi? Karena dia dikasih upah oleh Korun, karena harta benda, karena duniawi. Tetapi walaupun diatur oleh Korun untuk difitnah supaya menjatuhkan marwahnya Nabi Musa alaihissalam, wa makaru wa makarallah, Allah Ta'ala punya tipu daya yang mengalahkan tipu daya orang yang membuat tipu daya. Akhirnya wanita tersebut mengaku. Wanita tersebut berkata yang sebenarnya bahwa ia hamil adalah bukan Nabi Musa. Muslimin muslimah rahimakumullah. Jadi sebenarnya bukan orang lain ya ayat ini peringatannya. Sebenarnya peringatan ayat ini adalah kepada diri kita sendiri. Saya buatkan contoh kecil lah. Kalau contoh Nabi Musa itu memang abadi cerita dalam Al-Quran. Contoh kita dengan anak-anak kita. Kadang kita akan membuat tipu hailah dengan alasan tipu sunnah. Contoh malam-malam. Puan-puan, untuk dimatikan lampu ataupun dimatikan TV, itu kadang-kadang harus dengan bunga-bunga berkata-kata. Ya. Ini sudah malam, kalau TV tak dimatikan nanti hantu datang. Supaya dia takut. Kata-kata kita itu puan-puan adalah dengan tujuan menakutkan. Tapi sebenarnya kata-kata kita itu tidak benar. Hantu datang itu tidak benar.
Kalau kata-kata kita luruskan, sudah TV ditutup, dimatikan, besok supaya bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah. Ini normal-normal saja. Maka kadang kita itu ya menggunakan kata-kata supaya anak kita mengikuti kita dengan cara menakut-nakutkan. Setelah dewasa, apa yang dikatakan oleh anak kita, oleh kita itu dianggap tidak masuk akal. Contoh, makan harus dihabiskan. Kalau tak dihabiskan, nanti ayamnya mati. Masuk akalnya bagaimana? Ya. Apa hubungannya makan dengan ayam mati? Kan begitu. Ya. Tapi orang dulu itu cara berpikirnya dalam, tidak salah. Ya. Beliau mengatakan makan harus dihabiskan sampai bersih, kalau tidak nanti ayamnya mati. Artinya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, rizkinya mati. Tapi orang yang syukur nikmat Allah, maka rizkinya akan bertambah. Nah itu dibahasakan dengan bahasa ayam. Sebab dulu orang kampung suka makan ayam diawali dari bela ayam. Tak seperti orang sekarang, puan-puan tak bela ayam, tapi puan-puan makan ayam. Maka ayamnya tidak sehat, orangnya juga mungkin jadi tidak sehat. Ya, bukan untuk puan-puan saja saya. Tapi kalau orang dulu memang ayamnya sehat, dibelah-belah sendiri, dikasih makan oleh tuannya, nanti disembelih sendiri, atau kalau tidak disembelihkan oleh kiai yang di sebelah rumahnya, kemudian dimasak sendiri, dinikmati sendiri bersama dengan keluarga. Oke, kembali kepada ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, kalau kita harus membuat tipu daya untuk kepentingan pribadi, teman-teman ingat, jangan untuk kepentingan pribadi, tapi harus punya keinginan untuk di jalan Allah Ta'ala. Ya. Yang berada di jalan Allah itu bukan tuan guru saja, muridnya juga boleh, jirannya juga boleh, kawannya juga boleh, bawa semua. Ya. Sehingga di saat-saat kita itu berhadapan dengan kesulitan, ya, kita muhasabah dan kita akan menemukan Allah Ta'ala Maha Penolongnya. Bawahnya lagi Allah berfirman, fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim as-saqfu min fawqihim. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka daripada tiang, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka daripada atasnya. Banyak cara dari Allah Ta'ala menghancurkan dan membinasakan hamba-hamba. Ayat ini adalah hanya salah satu cara dari cara Allah Ta'ala yang kita itu lemah, selemah-lemah. Jangankan tiang rumah runtuh ataupun roboh, kaki kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala ya, lumpuh, kita sudah tidak mampu buat apa-apa. Namun Allah Ta'ala secara umum menyampaikan bahwa Allah itu kuasa. Rumah yang dianggap kokoh, yang sekarang ini puan-puan duduk di dalamnya, selesa dengan kursi, meja, lampu, kipas, ekonnya, ya, dengan tiangnya, dengan timnya yang kita anggap kokoh dan kuat. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk meruntuhkan ataupun merobohkan. Bergeser sedikit lapisan bumi terjadi gempa, habis. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi wa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim. Seorang penyair mengatakan, tetapkanlah dirimu untuk komitmen dengan Allah. Karena itu adalah sandaran tatkala sandaran yang lain terhilang. Muslimin dan muslimah, apa rasa yang mungkin tuan-tuan pernah rasa? Mengharapkan orang yang diharapkan ternyata orang itu tak dapat diharapkan.
Saya ulang, mengharapkan orang yang dianggap dapat diharapkan ternyata orang itu tak dapat diharapkan. Kira-kira apa rasa? Pasti kecewa bertambah kecewa. Dan itulah makhluk. Kita berharap dengan siapapun yang seakan-akan bisa kita harapkan, akhirnya tidak dapat kita harapkan. Yang muncul apa? Kecewa. Maka supaya kita tidak kecewa bertubi-tubi dan berulang-ulang, berharaplah kepada yang bisa diharapkan. Bergantunglah kepada yang bisa dijadikan gantungan. Hanya satu, yaitu Allah. Maka segala ikhtiar kita tidak berhenti kepada makhluk. Kerja dengan majikan, jangan berhenti dengan majikan. Ikhtiar mendapat kesembuhan dengan dokter, jangan berhenti dengan dokter, tapi sambung kepada Allah. Karena selain Allah yang dijadikan gantungan itu lemah. Selain Allah yang dijadikan sandaran itu lemah. Ini masih halus lagi yang saya sampaikan. Yang kata penyair, lagi kasar. Apa? Khianat. Kita sangkakan dia itu dapat dipercaya, ternyata dia khianat. Puan-puan, ada orang yang jengkel atau sakit hati dengan dokter. Saya kira dia itu dokter pakar, dia bagi obat malah salah. Perut saya jadi sakit, kepala jadi pening. Kenapa? Karena dia jadikan dokter sebagai sandarannya. Padahal dokter itu memberi juga atas pertimbangan. Ternyata pertimbangan yang diberikan oleh dokter ataupun obat yang diberikan tak berkesesuaian dengan antibodinya. Kemudian keluar cacian. Kalau umpama ditemukan antara pasien atau pesakit dengan dokternya, yang pesakit tak puas dengan dokternya akan jawab, yang suruh datang ke sini siapa? Kamu kan datang sendiri. Akhirnya akan jadi gaduh. Maka kedua-duanya bersandar ke Allah. Dokter dengan ikhtiarnya membantu kerana Allah. Pesakit dengan ikhtiarnya berubah juga kerana Allah. Untuk hari ini cukup ini dulu. Insya Allah yang akan datang semoga panjang umur semua dan kita dapat sambung di beberapa ayat Al-Quran dan penjelasan berikutnya. Semoga manfaat dan berkah. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.